Selamat datang di Belajar Arsitektur. Bayangkan, sebuah kapal raksasa sepanjang lebih dari 300 meter diletakkan di ketinggian 200 meter di atas 3 menara hotel. Sebuah struktur yang secara logika awam harusnya roboh. Sebuah proyek yang bahkan disebut oleh para insinyur sebagai impossible architecture. Namun, di Singapura, fantasi itu benar-benar diwujudkan. Inilah kisah arsitektur dan engineering di balik Marina Bay Sands. Bangunan yang bukan hanya landmark, tapi juga eksperimen berani dalam desain, struktur, dan rekayasa kawasan. Tahun 2003, Singapura menghadapi masalah besar. Ekonomi stagnan, pariwisata menurun, negara kehilangan daya saing. Pemerintah akhirnya memutuskan langkah kontroversial, membangun integrated resort dengan kasino. Tapi syaratnya jelas, bangunan ini harus menjadi ikon global. Sebuah arsitektur yang tidak bisa disamai kota manapun. Disinilah masuk sosok Moshe Safdie, arsitek maestro yang memahami psikologi ruang, urbanisme, dan simbolisme budaya. Saat pertama datang ke lokasi, Safdie melihat sesuatu yang menarik. Kasino adalah inti proyek. Turis yang datang akan bermain kartu. Dari sini muncul konsep 3 menara hotel yang dibentuk seperti kartu remi yang tersebar. Sedikit miring, sedikit bergeser, menciptakan dinamika visual. Kemudian muncul ide gila. Bagaimana kalau kita menghubungkan ketiga menara ini dengan satu mega platform, seperti kapal yang terapung? Ide itu lahir dari Feng Shui, yaitu kapal sebagai simbol keberuntungan. Lalu referensi budaya maritim Singapura dan keinginan untuk menciptakan public space baru di langit. Begitulah Sky Park tercipta. Masalah muncul sejak awal. Marina Bay bukan daratan alami. Ini adalah reclaim land tanah timbunan dari pasir laut. Kelemahannya mudah turun, tidak stabil, tidak cocok untuk beban sangat besar. 3 menara setinggi 55 lantai tidak bisa begitu saja ditanam di tanah biasa. Sehingga solusi dari insinyur menggunakan bore piles diameter raksasa, ditanam hingga menemukan lapisan keras. Kemudian menara dibuat terpisah, tidak saling mengikat karena tiap menara akan mengalami penurunan tanah berbeda-beda. Dan pergerakan tanah dihitung dengan simulasi 10 tahun ke depan. Jadi, bangunan ini sejak awal dianggap akan bergerak, tapi tetap harus aman. Sky Park sepanjang 340 meter ini bukan roof biasa. Bagian paling gila yaitu cantilever atau overhang sepanjang 67 meter di salah satu ujungnya. Untuk visualisasi, itu setara panjang pesawat Boeing 747 yang menggantung tanpa kolong. Bagaimana ini mungkin? Jadi, struktur Sky Park menggunakan steel truss box girder raksasa, jaringan batang baja dengan ketegangan terdistribusi, sistem pergeseran, karena bangunan bergerak berlawanan. Setiap menara bisa bergoyang hingga 20 cm akibat angin, yang artinya menara 1, 2, dan 3 bisa bergerak tidak serempak. Namun, Sky Park harus tetap terhubung aman. Sky Park tidak disatukan kaku dengan menara. Ia meluncur saat bangunan bergerak. Inilah sebabnya kolam infinity pool terasa seperti mengambang dan tidak ada getaran terasa meski struktur dinamis. 3 menara Marina Bay Sands tidak tegak lurus seperti hotel biasa. Tingginya sama, tapi posisi dan orientasinya berbeda. Menara 1 condong 26 derajat. Menara 2 tegak linear, dan menara 3 sedikit rotasi. Semua menara memiliki footprint berbeda. Ini menyebabkan panel kaca tidak bisa diproduksi massal, hampir semua panel fasad adalah custom, dan koordinasi beam sangat rumit. Ingat, ini dibangun tahun 2006 sampai 2010. BIM belum semaju sekarang. Ini adalah salah satu proyek besar dunia yang mempopulerkan penggunaan 3D parametric modeling secara masif dalam konstruksi nyata.
Sebagai negara tropis, Singapura menghadapi panas dan lembab ekstrim. Kompleks ini menggunakan sistem double glaze low E glass untuk reduksi panas, district cooling system berkapasitas jutaan BTU, penempatan massa bangunan untuk menciptakan bayangan permanen, vegetasi sky park yang berfungsi sebagai pendingin alami, dan roof landscape yang menjaga temperatur struktur baja. Meski sangat besar, efisiensinya bisa mengalahkan banyak hotel kecil di Asia Tenggara. Konstruksi dilakukan seperti puzzle. Yang pertama, menara dibangun bersamaan. Yang kedua, sky park dibangun di darat dalam segmen. Yang ketiga, tiap segmen diangkat menggunakan strain jacks, alat pengangkat raksasa yang sangat presisi. Yang keempat, setelah segmen dipasang, insinyur melakukan laser alignment untuk memastikan kemiringan dan posisi yang cocok. Yang kelima, dilakukan penyesuaian hingga toleransi milimeter. Bayangkan, platform sepanjang ratusan meter harus cocok dengan 3 menara yang masing-masing bergerak karena angin dan tanah. Satu kesalahan 1-2 cm saja bisa menghasilkan misalignment fatal. Marina Bay Sands bukan bangunan tunggal. Ia adalah strategi urban. Menarik turis global, mengubah Singapura dari kota finansial menjadi kota destinasi, membuka 10.000 lapangan kerja, menghidupkan waterfront Marina Bay menjadi magnet yang mendorong pembangunan Gardens by the Bay, Helix Bridge, dan skyline modern. Singapura sengaja menciptakan ikonnya sendiri, bukan menunggu alam. Marina Bay Sands mengajarkan kita bahwa, yang pertama, arsitektur hebat lahir dari keberanian mengambil resiko. Yang kedua, struktur bukan musuh desain, struktur adalah desain. Yang ketiga, bangunan ikonik bukan estetika saja, tapi strategi ekonomi. Yang keempat, BIM dan koordinasi lintas disiplin menyelamatkan proyek sebesar ini. Yang kelima, kadang ide paling gila justru menjadi karya paling abadi. Dan pada akhirnya, Marina Bay Sands bukan hanya bangunan. Ia adalah pesan bagi dunia arsitektur. Tidak ada yang mustahil. Yang ada hanya masalah yang belum ditemukan solusinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Lalu share video ini jika kamu suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!